Halo guys, welcome back to Bincang Cakap Podcast. Kali ini gue bertiga lagi, tapi kali ini gue nggak bakal ngebahas topik yang berat-berat banget ya. Kemarin topiknya berat sih ya. Lumayan. Walaupun lumayan. makanan ya, tapi topiknya berat banget sih. Generasi sandwich, kalau misalnya kalian belum nonton, bisa dilihat di video sebelumnya. Ini ada di sini nih, nanti linknya di share di sini. Iya, nanti gue tambahin di description. Oh, lu nggak bisa. Iya bisa. Oke, jadi malam ini kebetulan bukan malam, bukan malam Jumat ya? Bukan. Masih jauh. Targetnya tadi si Pontu itu kan harusnya setiap malam Jumat ya, cuman ya. Tapi ntar ini uploadnya malam Jumat. Oh iya benar. Oh iya, gue bakal upload malam Jumat. Ya, Nah, jadi anggap aja ini adalah malam Jumat. Jumat, iya. Dimana Iya. kalian akan melihat video ini kalau di hari uploadnya ya berarti malam Jumat ya. Itu. Betul. Dan seperti biasa, Pontu kita akan ngebahas mengenai pengalaman-pengalaman mistis yang nyerempet mistis atau cerita saudara-saudara yang dari mistis juga nanti kita akan share di sini. Saudara Ahmad, kebetulan kameramen gua di sini juga ada cerita tambahan. Oke. Luar Dan biasa. di sini Luar biasa. ada Bapak Saipul yang katanya Saipul. juga ada cerita yang bikin bulu kuduk merinding ya. Jadi kita pengen tahu seberapa serem ceritanya. Sebenarnya sih nggak terlalu serem sih kalau menurut gua ya. Ya jangan digituin Oke, dong. oke. Langsung di close nanti Iya. videonya. Oh iya, langsung dikliknya, jangan diklik dulu. Jangan. Ini pokoknya videonya bakal serem kok, tenang aja. Nggak bakal kalah sama Pontu-Pontu sebelumnya, Mat ya. Oh iya. Oke, jadi di antara lu berdua nih emang ada cerita serem apaan yang pengen lu share di podcast kali ini? Kita nggak bisa lama-lama nih ya. Yang lama atau yang baru nih? Ya yang serem aja sih, yang paling serem. Yang paling serem sih menurut gua nih ya. Iya. Waktu gua dulu kecil sekitar umur 10 tahun, 11 tahun. Itu kan gua dulu maghrib ngaji ya ke rumah guru ngaji gitu. Dan tahu sendiri kan maghrib kata orang tuh banyak setan gitu keluar gitu Emang kan. maghrib banyak setan? Iya, maghrib itu banyak sih. Iya, di Islam juga emang kalau maghrib tuh kita harus tutup pintu mah. Oh. Jadi jangan buka pintu karena maghrib tuh saatnya setan tuh berkeliaran. Betul. Makanya anak kecil nggak boleh keluar maghrib ya kan, takut diculik, kolong wewe. Lu pernah dengar gak sih? Iya. Ya iya gitu, karena emang maghrib tuh momen-momennya setan tuh berkeliaran. Mhm. Nah lanjut, gua ngaji ya kan, dan gua udah ngasah biji. anjir ngaji lah, Oh, ngaji beneran. belajar Al-Quran. Oh, iya. Masya Allah. Dibaca Al-Qur'an dong gitu. Iya, ngaji, membaca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Nah, yang jelas. Dan posisi ngaji gua tuh depan belakang kayak gini. Ini dulu guru ngaji, ini gua. Dan di belakangnya itu pintu keluar dari rumahnya ya. Mhm. Dan dan urutan ngaji gua kan udah cukup gede kan, jadi tuh mulainya dari yang kecil maksudnya dari yang paling kecil gitu Iya, anak-anak ngerti. yang paling Kan gampang Tulisan bacaannya. Darun aja, jadi gua Oh ngerti. iya bener, Darun aja bener lupa gua. Tapi akhirnya yang paling gede, gua paling gede jadinya. Lu yang paling telat, yang lain udah Bukan paling telat, jadi paling diakhiri karena aku udah baca Al-Quran ya kan. Kalau bareng yang kecil sih, level lu bareng yang kecil juga. Enggak, tetap urutannya dari kecil doang, cuman guru ngajinya sama. Oh. Satu guru ngaji ngajar beberapa level lah istilahnya iya. gitu. Oke. Dan gue paling terakhir Karena paling lama karena emang udah belajarnya. paling gede dan bacanya Al-Quran ya kan. Yang lain ikro. Yang lain ikro ya macem-macem lah gitu, juz amma gitu-gitu. Dan gue tinggal sendiri tuh, sendirian, tinggal guru gue sama guru ngaji gue. Anjir. Kok lu anjir belum? Oh, belum ya? Belum. Nah ketika gue baca, gue anjir merinding nih serius dah. Merinding nih gue. Lokasinya sih mendukung sih nih ya. Oke. Terus. Jadi posisi guru ngaji. Pak, tolong jangan terlalu dekat dengan Oh iya, tenang. mic mahal, sensitif. Oh iya, siap. Gampang. Jadi guru ngaji gue tuh ngadep ke arah pintu keluar rumahnya dia. Oke. Dan ketika gue baca, dia kayak ngelihat ke arah pintu gitu, terus dia kayak ngucapin salam, ya assalamualaikum, ya gitu-gitu pakai bahasa Arab gitulah. Terus istrinya kan di dalam tuh, dia ngomong, si Anu dipendem di mana? Dipendem tuh maksudnya dikubur. Si guru ngajinya ngomong. Iya ngomong gitu ke istrinya. Anjir. Anjir gue langsung pas ketika gue lagi ngaji, bacaan gue tuh kayak gitu. Si kagak bisa ngaji. Anu itu apaan yang dipendem? Maksudnya bukan si Anu, jadi nyebut nama. Misalnya si Akmal dipendem di mana gitu. Cuman gua nggak tahu namanya siapa. Dia ngomong gitu ke istrinya dan istrinya jawab dong, di wakaf ini kata dia. Anjir gue bilang. Ketika gua lagi baca Al-Quran tuh gue denger mereka kayak ngobrol. Langsung gua tuh nggak bisa ngomong sama sekali. Guru gua mungkin sadar kali ya. Oke. Kalau nih anak nih pasti ketakutan nih gitu. Jadi udah berhenti aja dulu. Udah pulang aja kata dia. Dan ketika gua nggak bisa ngomong gitu tuh di belakang gua anjir. Merinding gua. Anjir. Di belakang gua tuh kayak lu pernah gosok medan magnet gitu yang digosok kayak bahan anduk wall.
terus ditempelin kalah Rambut. Ah. tapi ini energinya lebih gede. Jadi itu gue kayak kedorong ke belakang Mal, ke arah pintu keluar Ketarik itu. dong, bukan kedorong. Iya ketarik. Dan energinya tuh gila banget. Buset. Gue kayak ditarik belakang gitu, kayak nyawa gue mau diambil gitu. Tuh saking merindingnya, saking seremnya sampai gue ya itu nggak bisa ngomong sama sekali gue. Gue lagi baca Enggak, itu tapi tiba-tiba nggak ada penampakan, nggak ada. gue nggak lihat kan Cuma dengar posisinya. percakapan dong, kayak suami istri itu doang ngomongin Percakapan sesuatu. tapi gue bisa ngerasain kalau di belakang gue tuh ada sesuatu. Oh damn. Nah itu dia. Jadi kayak ada yang narik gue dari belakang gitu. Anjir gue sampai gemeteran sekali. Anjir. Napas. Lu lihat nyampe berembun kacamata gue. Ya, lu karena pakai masker. Dan anjir gue kalau cerita ini Wah pasti gila nih, ini kayak jangan sampai ada adegan kesambet di video podcast ini ya, Mat. Jangan, kita, jangan, kita kurang jangan, kuat please, untuk jangan. ilmu-ilmu untuk ngeluarin kayak gitu, kita kurang kuat ya. Gila, nggak ada sih, nggak ada. Jadi nggak ada yang bismillahirrahmanirrahim, kuat. Apalagi gua nafsi-nafsi nanti ya. kalau saya kena. Terus ya udah ketika emang gue lagi ngaji gue langsung gagap gitu nggak bisa berkata apa-apa, guru gue langsung stop kan. Oke. Langsung stop. Dan itu tuh nggak hilang secara langsung apa yang gue rasain tadi. Jadi sampai kayak rumah. belum sampai rumah dulu. Jadi gue diem dulu, terus di belakang gue itu kayak masih narik, kayak energinya gede banget gitu. Set, gue merinding, menggigil, gue mau pulang, gue harus lewat pintu itu kan. Iya. Anjir gue lewat situ ya kan. Otomatis harus ngeliat dong, Iya ada apa harus di situ. harus lewat situ. Iya. Ya mungkin gue nggak diliatin, cuman perasaan apa yang gue Iya. rasain tadi tuh pasti bakalan anjir lu bakal lewat situ, lu ngeliat lu gitu ya kan. Tapi emang gue nggak ngeliat, tapi energinya tuh berasa banget. Buset. Gue sampai sekarang sih gue belum pernah ngeliat setan. Tapi kalau ngerasain ini gue pernah ngerasain. Oh kalau kita di tempat yang serem atau lagi ada yang serem tuh emang hawanya beda ya. Beda. Dan itu gue emang bener sih kalau emang lu ngeliat, lu ngerasain ada sesuatu misalnya Feeling lah. di sekeliling lu pasti bakalan kayak merinding gitu loh. Iya. Karena memang energi gitu loh. Mereka ngeluarin energi untuk itu Karena semua. beda, merinding dingin sama merinding itu beda. Apalagi merinding waktu di leher lu diciumin gitu, beda merindingnya. Parah. Ini tuh merindingnya tuh kayak lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu kayak freeze gitu Mal. Oh, Terus lu shit. menggigil, terus ngomong gitu kayak lu ya kayak apa ya, gue juga bingung tuh rasanya. Gue belum pernah ngerasain itu sama sekali, sampai sekarang pun gue nggak pernah ngerasain hal kayak gitu Mau lagi. ngerasain kayak gitu lagi? Enggak lah. Ya enggak. Habis dari sini jangan Jangan. amit. Amit. Gue dari semenjak itu sampai sekarang sih gue belum pernah ngeliat setan. Akhirnya itu pas malam itu berlalunya gimana tuh? Ya udah. Maghrib itu ya. Ya dan gue mau nggak mau harus pulang kan, karena Ah. gue disuruh pulang ya kan. Dan gue keluar pintu itu langsung gue lari sampai rumah, lari gue nggak berhenti. Ngelewatin pohon bambu, pohon pisang. Enggak, Oh itu enggak. rumah gua kan bukan di desa. Goblok. Rumah gua enggak di Enggak, desa. di gambaran gue tuh di pondok pesantren Enggak, gitu pondok- yang Jakarta, jadi Mak. modern ya. Oh, Jakarta. Cuman Mak. memang posisinya Gila, emang Jakarta maghrib, sih ada masih aja, anjir. Jakarta gitu. dan itu emang udah lama kan. Kalau gua umur 10 tahun berarti 20 tahun yang lalu 20 ya kan? tahun yang lalu. Jakarta masih ya banyak pohon lah ya. Umurnya sama kayak SHGB 20 tahun yang oh iya lalu. benar. berarti. Kita lagi happening tuh ya SGB ya. Bening. Terus Dan udah itu, sampai di rumah gue juga yang nggak cerita ke siapa-siapa dan gua rasain sendiri aja. Dan itu masih inget banget gue sampai sekarang, nggak akan pernah lupa ini. iya, pasti. Karena itu memang momennya yang kayak anjir, gue pertama kali ngerasain ada kayak makhluk lain di hidup gua gitu loh. Dan itu yang paling berkesan. Tapi sekarang gue belum melihat setan. Makhluk lain selain manusia Nah maksudnya. iya, belum pernah lihat setan gue sih. Cuman kalau ngerasain pernah, atau ngerasain atau anak gua yang ngelihat pernah. Jadi gua ngelihat dia ngelihat setan, gua ngelihat mukanya dia tuh kelihatan banget kayak abis ngeliat setan. Mukanya Pucet gitu. pucet, Oh. bibirnya biru dan kayak gua nggak bisa ngomong dia. Gua tanya, kamu kenapa? Dia diem aja gitu. Terus kayak lemes, udah ambil minum gini-gini. Gua peluk, akhirnya kamu kenapa sih? Itu ada putih-putih di situ. Anjir. Gimana tuh? Dan malam juga gua sih pernah juga sih kayak tiba-tiba bangun, pernah nggak sih? Ya. Malam tiba-tiba bangun terus kayak ada sesuatu gitu. Nah itu sih sering gua. Anak gua malah pernah, papa di situ ada apa? Nah gitu. Oh, anak kecil emang sering No. sih, Anak Mas. kecil ya. Paling sih Iya. kalau gitu sih Karena biasa. anak kecil itu jiwanya masih suci, jadi mereka mudah ngeliat-lihat hal-hal yang kayak gitu sebenarnya. Oh, sih. Kalau Ahmad, enggak tunggu, berarti lu hati lu kotor banget dong, Pul, sampai nggak bisa ngeliat kayak gitu, cuman ngerasain doang. Lah brengsek. Justru gua nggak pernah ditunjukin karena Oh, emang nggak. gua berani gitu loh. Kalaupun ditunjukin gua nggak akan gua mendingan dilihat langsung daripada gua kayak dikasih energinya gitu. Mendingan lihat langsung Mendingan daripada lihat langsung. feeling-feeling kayak gitu doang. Kalau ngelihat langsung nggak pernah, tapi kayak
sekelebatan gitu gue pernah. Ya berarti itu terhitung pernah lihat dong. Ya iya mungkin. Walaupun nggak jelas. Ya mungkin kalau di TV-TV kan kelihatan dia muncul di depan mata kan. Nah, gue sih nggak pernah. Kalau lu gimana, Mat? Ini berdasarkan Sipul kan energi. Lo Itu energinya emang kuat banget tuh, gue gak energi yang kayak gini nggak? Kenapa lu Merinding gua. merinding ya? Gue bukan enggak kayak gila, lumayan merinding gila, lumayan sih. Oke. Gue sih nggak merasakan. Untuk cerita gue ini bukan energi sih. Bentar, sumpah. Lu nggak dengar suaranya Ahmad ya? Suaranya bagus ya di sini. Iya. terus. Iya. Irgasm dia, irgasm. Iya. Thank you ya kalau misalnya dengar suara gue. terus. Ini cerita sebenarnya sih nggak terlalu serem-serem banget karena ini kayak mainin apa ya, pikiran gue sendiri sih. Jadi kayak ini di kerjaan gue sebelumnya, ini udah lama banget kerjaan di tahun 2015 2016. Itu gue lagi jatahnya sholat, buat sholat zuhur kalau nggak salah deh. Dari 2016 lu udah sholat berarti? Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekarang tapi enggak? Sekarang masih berjalan. Masih berjalan. Bagus. Alhamdulillah. Sholat 5 waktu ya? 5 waktu ya? Alhamdulillah. Nah, kayak temen gue. Kenapa tuh? 3 waktu. Berkurang. 3 waktu ditambah 3 kali mewah. Nah, iya. Goblok. Paginya basian. Iya. Oh iya, efek itu kali gue bet. Nah, itu gara-gara. Jadi ada gini. Tahu dah. Ayo jangan dong. Iya. Kan udah. Oh iya. Terus Gue harus sadar, ini rambutnya putih apa enggak sih? Enggak. cahaya ini ngap. Wah, Mat nih putih apa yang lu lihat di palanya dia? Nah, Serius rambut gue lu cerita putih? gitu jadi putih rambut gue. Enggak, Tapi Mat. serius rambut tuh kayak Cahaya, no. Cahaya, Lighting. Udah lanjut, ngapain jadi Lighting. ngurusin rambut Ini gue lu? lighting mahal. iya, apa? Iya. Iya, jadi ceritanya nih pada saat gue sholat, gue ngambil wudhu tuh kayak biasa aja sebenarnya. Pakai hand sanitizer enggak? Enggak kan dulu Oh, kan masih belum. belum. Dulu Dulu ada tuh COVID. dunia tuh masih damai aman. Tentram banget. Puter terus patah, Pak. Aduh si bapak. Ya. Link on sih ya. Astagfirullahaladzim. Benerin. Terus. Ya, terus gue lagi kayak ambil wudhu, oke itu masih biasa aja sih, maksudnya belum gue ngerasain apa-apa aman. Oke. Jadi itu posisinya adalah gue sholat di musola gedung. Ya, gue kasih tahu posisi ya, posisi musola itu adalah di pojok, di lantai 2 di pojok. Itu gue ambil wudhu, ya oke, ambil wudhu aja. Dan itu posisinya gue cuma sholat sendirian. Gue sholat, itu rakaat pertama Sholat apaan sendirian? Harusnya sholat berjamaah. karena gue telat. Enggak, bukan telat sih. Mentoris itu dikit terbatas. Jadi kayak ganti-gantian aja. Oh jadi dari dulu udah COVID itu tempat. Belum. Kan terbatas. Dianya males sebenarnya pas azan gak langsung sholat. Iya, gantian sama Jadi teman. dia tetap datangin dah tuh. Terus. Jadi bahas sholat nih. Jadi pas gue sholat rakaat pertama itu oke aja sih. Terus tiba-tiba kayak abis pas rakaat kedua gue diri, itu kayak gue ngeliat. Jadi kan lu pasti ngeliat sejadah ya kan? Iya. Nah, arah sejadah. Harus sujud. Arah sujud. Dan itu kayak gue ngeliat kayak di samping gue tuh kayak ada sedikit kayak api. Tapi dari bayangan serius itu dari bayangan. Itu dari bayangan kayak serius. Api coy. Bukan, gue nggak tahu ya. Seperti api maksudnya. Kayak apa alur api gitu. Kayak alur api kayak Lidah api gitu maksudnya. Iya kayak Warnanya api berarti merah. Enggak. Bayangannya doang. Iya, api. bayangan. Oh. Jadi gue ngeliatnya di situ dalam sujud kayak api. Terus Dan apa yang lu rasain di situ? gue ngerasain Panas. ini apa ya? Maksudnya gue nggak terlalu khusus sholat. Karena kan pada saat ngeliat kok kayak gini Terpecah. tiba-tiba terpecah. Ya udah gue Sampai lupa rakaatnya. Gue coba Enggak lah. gue coba fokus. Nah pada saat sujud, gue tiba-tiba kayak takut anjir. Takut kena api. Sujud, gue takut di depan gue tiba-tiba kayak munculin gitu. Oh iya. Banyak nonton film horor nih pasti nih. Enggak sih, enggak juga. Terus Tapi takut banget itu, gue takut banget. Dan itu berjalan nyampe gue akhir sholat sampai Tadi atahiyat. dia jelasin nggak sih sholatnya sholat apa? enggak. Antara zuhur atau asar. Berarti 4 rakaat. Iya, 4 Kejadian itu di rakaat Di rakaat kedua, dimulai di rakaat kedua. Rakaat kedua. Berarti Rakaat masih ada kedua. 2 rakaat itu lu Masih melakukan ada. hal itu dengan deg-degan dong tuh 2 rakaat. Iya, dengan deg-degan 2 rakaat. Dan ya emang nggak terjadi apa-apa di Oh, akhirnya. selama sujud itu selama nggak- sujud nggak ada nggak ada apa-apa. Tapi gue kayak Jadi beberapa hari itu gue juga masih kayak bisa ngelihat gua Terulang sholat kayak kembali gitu. Ser kayak ada
bukan aura sih, kayak ya terulang kembali gitu penglihatan gue kayak gitu. Setiap sholat di tempat itu. Iya, salah sama tempat itu. Dan sendiri. Iya, sendiri sih. Cuman kalau lu sendiri iya, sholatnya. cuma gue pas lagi sendiri aja. Itu gimana tuh, Pak? Kayaknya sih itu permainan pikiran sih. Karena dia juga nggak ngerasain apa-apa kan. Cuman kayak lu perasaan seperti melihat ya kan. Iya. Tapi nggak lu ngerasain kayak gue tadi energinya. Tapi gue pada saat mungkin pada saat kayak sujud atau gimana, Lu jadi takut. iya setiap abis gue mau buka mata, kalau misalnya abis sujud kan pasti kayak ngeliat cahaya kan. Nah itu kayak gue tiba-tiba kayak takut gitu. Jadi takut. Iya jadi takut. Tiba-tiba kayak ada ngerasa takut. Gitu. Tapi nggak ada lu ngerasain apa-apa kan. Enggak terlalu ngerasa apa-apa sih. Biasanya itu kayak pemaikan pikiran sih. Jadi kayak lu emang udah lu takut aja gitu. Enggak, itu Gitu. jin atau malaikat itu? Nah gue nggak tahu lah. Dia yang merasakan. Negatif apa positif auranya? Yang pasti sih negatif karena yang gue takutkan, gue takut ketika gue Iya, kayak jadi takut. noleh gini, ya setiap setelah tahiyat pasti gue noleh, Kiri itu kayak kanan. takut. Tapi di tempat itu emang ada ini ya, apa Historinya. namanya? History. Ya dulu sih kayak sebelum dibangun itu pasti ada, ini bangunan katanya kan setiap bangunan itu pasti ada Tumbal. tumbal. Tumbal apa penunggu? Tumbal, Bray. Oh, tumbal. Jadi ya gue nggak tahu ya. Ya gue nggak tahu nih bener Mitos apa apa enggak. gimana gitu. Jadi setiap bangunan gede kayak gitu tuh pasti ada kayak burungnya yang mati entah kenapa lah gitu. Lu tuh inget apa namanya? Jangan disebut. Apa namanya? Mr. Gepeng. Lu pernah denger gak sih cerita Mr. Gepeng? Oh iya, pernah. Yang pernah. orang Wah katanya jadi kalau mau Mr. Gepeng gue merinding sih. Serius? Gue juga ada cerita tuh Mr. Gepeng. Oh shit. Aduh, gue takut gue Tai gue merinding gitu gue. Iya. Gue juga merinding. Oke, jadi Mr. Gepeng. ini dari Amat udah nih berarti, Mat. Ada tambahan lagi nggak nih? Udah, oke. Itu gue dari Gue boleh menyebut Mr. G nggak nih? Oke, Mr. serius. Gepeng. Iya. Kepala gue merinding ya. Aku juga tiba-tiba merinding men dari bawah. Ya lah, Kan? kayaknya lah. Coba gue merinding lagi men. Shit. Jadi kita harus berhentikan karena sini kita bertiga nih ya. Oke, ini Lu, gimana? Mr. Gepeng itu ada nomor teleponnya kan? Ada. Gue pernah nyoba gak? Nah tuh, gue waktu SMP berarti tuh ya zamannya tuh. Jadi ya kan Mr. Gepeng tuh lagi happening banget tuh. Iya, ada iya, nomor iya. teleponnya. Kalau nggak salah nomornya nomor cantik juga, Bray. Iya, Iya. sekian tujuh apa Iya, gitu. tujuhnya berapa kali gitu. Iya, 7 berapa kali. Pokoknya dan dulu belum ada telepon, masih telepon rumah kan. Iya, Iya. masih telepon rumah. Gue penasaran kan, di sekolah gue nih heboh banget nih nomor ini. Terus ada nomornya, anak-anak sih cuman ada ditulis di tiang listrik. Kalau nggak salah waktu itu gue pernah lihatnya di tiang listrik kan. Terus gue catet tuh nomor teleponnya. Gue telepon di rumah cuy. Iya. Anjir. Shit, itu pertama telepon, dulu kan telepon biayanya mahal ya. Iya. Jadi kalau mau nelpon ngumpet-ngumpet ya lu tau lah zaman Iya. dulu gimana kan. Iya. Pasti. Nah pas itu di rumah lagi kosong, lagi pada pergi keluar semua, gue sendirian di rumah, gue telepon lah. Pertama tuh gue mikirnya apa? Pasti nggak bakal ngangkat karena nomornya ngaco. Iya. Pasti. Itu pertama banget kali gue mikir tuh. Kalau dulu kan nomor telepon kalau nggak salah ada 7 ya. Iya pokoknya dia nomornya cantik dah. Dan nomornya ada 7, gue bilang ini nomor bagus banget, nggak mungkin nyambung nih, mana masa iya setan ada nomor teleponnya Iya. gitu kan. Iya. Terus gue telepon kan. Ya bener sih Mat, kalau nggak salah emang 7-nya 7 kali kalau nggak Iya, salah. 7-nya berapa kali gitu. Iya, Emang ada berapa kali. Ada Iya. Kok ini gue bergerak sendiri? Lu ngeliat? lihat. Maksudnya di kamera ada ya? Ada. Oh, iya, iya. Oke, lanjut. Nah jadi gue beranikan diri gue telepon karena penasaran gue ngalahin rasa takut kan, karena ini telepon ya elah, what could be happen gitu, telepon doang. Iya. Gue telepon tut. Tuh kan? Gimana nih, Bray? Ada yang main-mainin gua nih. Udah gini aja, coba. Udah biarin. Nah habis itu gue telepon kan. Pas gue telepon, pertama yang gue kaget adalah telepon itu nyambung. Anjrit nyambung kan. Terus nyambung, lama tuh nggak diangkat. Ini paling nomor telepon nggak jelas nih. Terus ada yang ngangkat, Bray. Iya. Terus? Cewek, Hah? Bray yang ngangkat. Aduh anjing gue merinding. Shit. Terus? Jadi pas halo kan gue bilang gitu. Nah, Iya. Gue dengan polosnya karena masih anak kecil ya. Ini bener dengan nomor teleponnya Mr. Gepeng. iya. Dijawab sama ceweknya. Iya. Iya mas, dia bilang kayak gitu. Hah? Oh, jadi ini bener ya nomor teleponnya? Iya, emangnya ada apa ya? Mas kenal suami saya, apa ada urusan yang belum selesai? Soalnya beliau udah lama meninggal. Dan kebetulan nomor telepon ini masih aktif. Kalau memang ada urusan yang belum diselesaikan, ngomong aja ke saya. Itu langsung gue tutup. Gue tutup kenapa? Berarti ada dua hal tuh ya waktu itu gue bocah kecil Akmal itu pikirin.
Yang pertama, ini beneran orang meninggal, Iya. coy. Iya. Itu gue langsung, holy shit. Terus yang kedua, gue takutnya dengan gue nelpon gitu, gue didatengin, makanya langsung gue tutup. Makanya dia nanya ada urusan yang belum selesai. Iya, gue langsung, oh my god. Jadi kalau zaman dulu tuh yang namanya, mungkin dulu yang namanya suster ngesot atau apa itu beneran kali ya dulu. Iya. Maksudnya dapat panggilan kayak gitu karena mungkin ada sesuatu hal yang akhirnya disebut kayak begitu gitu. Mungkin gepeng ini mungkin panggilan atau apa gitu Pasti. kan dulu. Cuman dulu kan dibilangnya si gepeng itu meninggalnya kejepit lift. Ya, tuh dia tuh. Kejepit lift ya, kejepit lift. Nah, gue langsung gue oh shit, merinding. Nah, jadi gue pas gue telepon itu, gue langsung kepikiran dua hal itu. Udah gue nggak berani lagi misalnya ada orang-orang kayak, lu tau kan kayak main jalangkung atau apa. Iya. Gue dari situ nggak berani karena gue mikir semua cerita mitos yang Pasti ada orang dasarnya. bilang itu pasti ada dasarnya dan beneran ya. Karena yang gepeng-gepeng itu gue telepon beneran Lu cuy. ngalamin sendiri ya. Oh my god, Anjir. itu padahal nggak mistis, cuman ya karena sugesti dan deskripsinya yang bikin kita jadi mikirnya mistis banget gitu kan. Jadi ya lo kalau misalnya ada cerita-cerita serem jangan biarkan rasa kepo lu mengalahkan rasa takut lu deh. Jangan kayak gua gitu kan. Gua dengan bodohnya. Tapi dengan itu lu jadi tahu kebenarannya dong ya kan, dengan kekepoan lu bener. itu. Jadi kalau nomor telepon Mr. Gepeng generasi pertama yang dulu itu beneran karena gua udah fix, gua udah telepon dan itu literally beneran Ada yang angkat. ada yang angkat dan Istrinya. terhubung. Nggak tahu itu siapa ya. Ya. Dia bilang istrinya tadi kan? Iya, enggak, dia bilang ada yang bisa dibantu. Oh, ya dengan kan? saya, Dengan gitu. saya. Gitu. Terus bagus tuh kalau zaman sekarang dipakai buat marketing udah. Iya. Serius ya? Iya buat marketing ya kan. Marketingnya gimana? Jadi kayak orang mau launching produk Ah. di viralin kan. Mr. Gepeng kan cepet viral di sekolah tuh Iya, kan. viral banget. Coba Iya, lu viral bayangin kalau itu Oh, nomor produk. telepon marketingnya disebar jadinya. Buat nomor marketingnya apa ya? WhatsApp-nya mungkin ya. WhatsApp Mr. Gepeng ya kan. Terus pada WhatsApp kan, nggak taunya pas WhatsApp dibalesnya, "Hey, mau beli rumah di kamu." Anjir. Nah, banget kok lu Tapi lemes seru loh banget. bisa status sekolah viral ya kan. Zaman dulu udah belum ada handphone, belum ada tapi semua bisa tahu satu sekolah ya kan. Iya, satu sekolah. Itu dari mulut ke mulut emang. Nah, itu dia. Cepet banget. Cepet banget ya, belum Dulu ada cepet internet. banget. Kalau ya. halal kayak gitu Iya. udah. Apalagi sih Mat, selain Mr. Gepeng kayaknya yang zaman dulu gitu. Gua kan anak jadul nih. Oh iya, yang emang memorable gue juga Mr. Gepeng sih, karena gue juga dulu pernah nelpon sampai juga. Oh shit, lu nelpon. Gue nelpon tapi gue nggak terlalu ingat detailnya seperti apa. Lu nelpon. Nelpon juga, gue dulu nelpon juga, dan itu emang diangkat, bener kata lo emang diangkat. Gitu. Lu nelpon, Mat. Gue nelpon, gue inget banget. Gue inget banget itu posisinya emang di ruang tamu dulu. Ntar. Dia nelpon, gua nelpon. Lu kenapa nggak nelpon? Nggak ada telepon. Nggak ada telepon umum. Ayo lanjut, Mat. Gue nelpon, gue nggak ada inget detailnya, tapi gue nelpon dan itu diangkat. Cewek. Kayak sih, enggak, kok gue kayak cowok deh. Gue cowok yang Keluarganya angkat. kali, adiknya. Keluarganya kali ya. Tadi pas lu kakaknya. Terus dia ngomong apa? Gue nggak inget dia ngomong apa, karena waktu itu emang gue masih kecil banget, masih SD kelas berapa sih, kelas 4 kalau nggak salah deh. Dan lu nelpon. Dan gue nelpon, gue penasaran Penasaran ya? banget. Dan itu ya ketika ada yang ngangkat, gue langsung tutup. Wow, dia langsung tutup tuh ya. Karena di situ posisinya gue cuma satu kepercayaan gue. Ketika kayak ada sesuatu yang mistis, gue coba deketin dan itu ada feedbacknya. Dan itu nanti takutnya hantunya bakal datengin gue. Iya, itu dulu kayak gitu. Iya. Iya, benar. Itu yang gue percaya waktu itu. Dan itu makanya gue langsung tutup. Coba didatengin ya kan. Iya, daripada datangin itu lebih bahaya sih. Itu gue, gila, gue nggak tahu, nggak kebayang kalau misalnya benar terjadi. Mr. Gepeng tuh bener-bener story banget. Lu kenapa nggak nelpon, Pul? Apa lu mau telepon sekarang? Sekarang. Nomornya Jangan, inget ya? jangan lupa gua. Iya, nomornya kan udah gak Itu ada. nomornya cantik, pasti udah dibeli tuh. Udah, Mahal iya itu lah. kalau nomornya sekarang tuh kalau nomor Oh, siapa telepon. ya sekarang ya? Miss Gepeng. Istrinya. Lanjut Son ya. of Gepeng. Oh iya benar. Astagfirullah. Jadi buat bercandaan kayak gitu. Astagfirullah. jangan. Di telepon lu. Masih jauh dari rumah. Masih jauh dari rumah. Nih udah berapa lama nih kita nih? 45 menit. 45, 30, Belum lah, 30 menit lah ya. kayaknya kan. Ya kebetulan udah terlalu malam juga ya. Dan udah Biar- takut. Dan biar kita semua selamat sampai rumah masing-masing. Iya. Amin. Jadi mendingan kita tutup aja Dari podcast sih gue masih banyak cerita sih sebenarnya. Iya, nanti. Buat minggu depan. minggu depan. Pontu minggu Kan depan. Pontu kemarin episode 2 ya kalau nggak salah. Ini sekarang episode 3 akan
akan lanjut episode selanjutnya. Ya karena subscriber masih banyak. Iya, jadi Ada. satu season Viewer itu kan makin biasanya 6 bulan. Ini Iya. belum 6 bulan. Jadi masih season 1 ini, masih panjang episode. Banyak upload terus. Upload terus. Setiap hari Setiap sekarang. hari sekarang. Iya benar. Rutin. Oke, ada yang mau disampaikan terakhir kali sebelum ditutup podcast Bincang Cakap ini? Kalau dari gua sih, kalau gua ya jangan suka nakut-nakutin sih. Nah. Apalagi ke anak ya kan. Nanti efeknya bakalan ya mungkin kayak kita nih ya. Jadi kayak kecil lu takut sama setan. Sebenarnya sih kan sih nggak usah perlu ditakutin ya, karena dia juga takut sama kita pada dasarnya gitu loh. Harusnya lebih takut sama kita. Iya. Jadi ya aja takut. Tapi memang susah ya, namanya kita manusia ya kan. Karena dari kecil kita udah didoktrin setan tuh serem, gini ya. Enggak, Jadi- dulu doktrin gua agak lain, bukan setan Apa? itu serem. Setan itu seksi. Gini. Si manis jembatan Ancol, cuy. Nah. Oh, oke. Kan ada yang serem juga. Itu kan si yang botaknya. Jin Walker. Jin Walker. Tapi si itunya si manis Si jembatan manisnya? Ancol itu cantik banget Iya, dulu tapi pada dia bisa eranya. jadi setan juga, Bray. Pas Iya. lagi serem adegannya. Lu pernah lihat kan? Pas Kalau dia gue sih berbisa. ikon gue sih cuma Susana dan itu serem. Nah, Ah, lu Susana lihat jadi Susana. cantik, kadang jadi serem juga. Iya, itu benar. Itu dia. Iya. Oh, berarti gua nggak nonton Susana dulu. Gua nontonnya itu Kiki Fatmala. Nah, ini emang pikirannya ke situ. Udah susah, Dari sulit. kecil. Terus. Itu sih paling jangan takut lah kalau bisa sama setan. Tapi emang naluri kita, mungkin yang kita ini yang mungkin dulu ditakut-takutin, suka ditakut-takutin ya jadi ya terbawa gitu loh. Kalau gue sih gue terapin sekarang sama anak-anak gue, jangan takut sama setan kecuali sama Allah. Kecuali sama orang. Orang lebih bahaya loh daripada Iya, setan. benar. Karena dia punya fisik untuk Nah, melakukan sesuatu setan yang nggak pernah berbahaya. ngebunuh. Gue nggak pernah denger tuh di berita orang dibunuh tuyul ya kan. Enggak pernah. Pemuda dibacok kuntilanak kan nggak ada. Itu cuma semua dalam Nah, Orang film aja. meninggal terjun dari jurang karena melihat kuntilanak itu mungkin. bisa Tapi nggak ada, jadi. tapi nggak ada sih ya. Nggak diberitain. Nggak ada. Enggak ada berita. Karena kan dia nggak tahu ini meninggalnya beneran gara-gara lihat kuntilanak apa Nah, enggak. itu dia. Gimana, Mat? Kalau karena corona beneran. Gimana, Mat? Kalau gue sih untuk yang pontu kali ini kayak pembahasan Mr. Gepeng sih. Maksud gue yang ketika kita awal ngomong Mr. Gepeng itu yang benar-benar bikin gua bulu kuduk Merasa? gue merinding, ya merasa banget sih. Iya, karena Untuk kita beberapa menit awal. punya pengalaman yang sama gitu kan. Berarti ntar thumbnailnya Mr. Gepeng. Oh iya, bisa. Mr. Gepeng. Lu Mungkin. Google cari Mr. Gepeng. Iya, masih ada nggak sih sebenarnya tuh mitos-mitos itu? Nggak tahu. Gue udah, Gitu sih gue udah nggak pernah kayaknya. denger sih ya. Karena udah apa ya, udah ketutup sama isu-isu yang lain. Wah, isu apa nih? Banyak. Banyak isu-isu. Banyak. yang- Ntar kita bahas. Kita lanjut 2 jam ke depan. Bego, nggak bisa lah. Nggak bisa. Baper udah. Ya udah apa mau ditutup nih? Udah sih kalau dari gue sih cuma itu aja sih. Jangan bosan-bosan sama Jangan mereka bosan-bosan berdua nih sama kita berdua. Bertiga lah. ya. Iya kan? Lu Narasum- juga kan? Oh iya, gue juga. Ya kan gue pasti ada di sini lah. iya, benar. Masa lu berdua doang tiba-tiba nggak ada guanya? Ah iya, bisa Ya. jadi. Mungkin kalau kalian yang nonton Pontu ini mempunyai kayak pengalaman kayak kita atau selain kayak Mr. Komen ya di Gepeng atau gimana, mungkin bisa komen di Ntar bawah. kita Gue bahas. nggak main di komen. Lu mau Ada itu? Di emailnya, subscribe. ada business inquiry di Nah, Oke. mana ada? description. Ada di. Udah mau urusan bisnis aja. Bisa Semuanya di bisa bisnis. kirim ke Oh, di ya, karena description. YouTube is business now. Iya, kan? iya. YouTube is business. Itu business. Cuman belum dapat. Masih. Makanya sekarang Masih lagi- berusaha. Masih berusaha. Oke. Terus. Thank you banget buat Bro Ipul dan Bro Ahmad untuk Oke, thank waktunya you. dan share pengalaman seremnya. Kita bertemu di lain kesempatan yang pasti lebih mencekam karena setiap syuting selalu malam hari Nah, Selalu dan hampir tengah malam. dan lokasinya juga seram. Dan lokasinya juga selalu. mendukung. Iya benar. Jadi ya semoga kita pulang dari sini selamat ya. Amin. Amin, ya Allah. Oke, thank you so much for watching guys. Oke, See you in the guys. next See you next video. week. Bye. See you, Bye. bye.